Kok aku sial terus ya? Perkataan ini adalah energi. Oke. Omongan itu terulang-ulang di identitas lama kita di alam bawah sadar, right? Terus nanti dia nervous system kita akan menganggap, oh ini orang suka penipuan apa? Oh ini orang suka sial. Oh ini orang menerima aja gitu. Oh ini orang tidak ada niat untuk berubah. Oh ini orang tidak ada niat untuk ngasih banderi. Oh berarti dia suka ditipu. Oh berarti dia naif. Oh dia suka hal-hal yang bikin dia naif. Oh dia suka nih selalu kesialan itu. Oh nggak apa-apa. Ayo kita kasih lagi. Oke. Simpel aja Kak Roma. Mungkin Oke. bisa di breakdown ya nanti karena teman-teman yang mau ikut kelas level up tuh biar tahu gitu. Apa sih hal baru yang bakal aku dapatkan nanti gitu Oke. ya. Dan orang seperti apa sih yang cocok ikut kelas ini gitu kira-kira? Baik. Tanggal 6 Maret. Jadi kalau menurut saya orang-orang yang di Ngaji Roso ini sudah pasti belajar banyak tentang LOE dari Teh Febi. Kalau menurut saya ya Mas ya. Pasti orang-orang yang ingin daftar itu adalah orang-orang yang pernah ngikut kelas Ngaji Roso. Ini untuk yang kelas Ngaji Roso dulu yang saya bahas, nanti yang new-nya, yang barunya. Kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah ikut di kelas-kelas yang lain belajar tentang LOE atau ya mungkin saya akan membahas tentang LOE. Tapi di sini saya akan memberitahu pembelajaran tentang Law of Mirror. Saya akan memberitahu kenapa pola itu berulang, itu satu. Kedua, energi itu bukan dalam hal mistis, tapi dalam neuroscience. Bagaimana sih cara kerjanya di dalam otak itu sebenarnya, dalam ilmu sainsnya, bukan ilmu tentang ngambang, ngawung, nggak jelas kayak gitu. Saya akan jelasin. Yang ketiga, khusus untuk Ngaji Roso, saya akan memberitahu tentang jurnal. Wow. Ya, karena jurnal ini sangat penting. Selain LOE itu ada 8 jenis jurnal. Ada 8 jenis jurnal dan ini saya akan rundown, saya akan ajarin, saya akan memberitahu kepada teman-teman yang ada di dalam ruangan ini, yang di Ngaji Roso. Dan teman-teman yang pernah ikut kelas saya, tolong daftar kelas yang ini karena ini spesial. Karena saya menjual jurnalnya, ya, saya menjual jurnalnya, tapi saya belum pernah sama sekali, Mas Roji, ngasih tahu secara fluent kayak gitu. Gimana sih itunya? Ini khusus untuk Ngaji Rosonya. Mantap. Oke. Mantap. Merasa terhormat sekali ya, Zi. Masya Allah. Banget. Tapi Harus tadi berbeda, Mas. gara-gara ngomong LOE aku jadi ingat ya. Kadang kita itu ketika sudah berada pada kondisi yang ideal gitu, artinya yang sudah tidak terbebani oleh luka-luka batin dan lain sebagainya itu, ketika menginginkan sesuatu gitu, sebut saja misalnya mobil gitu. Iya. Itu nggak tahu kenapa ya sih ya. Aku pengen nambah mobil yang ini gitu. Tiba-tiba di tol gitu disalip. Atau kalau gitu kita nyalip. Atau pas parkir sebelahnya gitu. Dan itu sering bolak-balik gitu. Atau pas buka HP muncul iklannya. Oh iya bisa jadi ya sih. Tapi bener real case-nya banyak kayak gitu. Tapi ya nggak terjadi ke banyak orang juga sih gitu. Tapi aku kemudian kira-kira kenapa ya? Mungkin Karma bisa jelasin. Oke. Itu adalah di nervous system kita, Mas. Apa yang kita fokuskan, dia akan tumbuh. Apa yang kita fokuskan, dia akan tumbuh. Kita fokus ingin punya mobil itu, right? Alright. Dan, Right. ya. Dan otak kita secara sadar, ya Mas ya, secara sadar akan mengetahui bahwa kita menyukai hal tersebut. Right. Dan dia akan mencari apapun yang kita sukai. Mencari celah itu secara Iya, jadi dia akan spontan gitu ya. mempertemukan kita dengan hal-hal yang kita sukai, hal yang sama dengan apa yang kita pikirkan. Misal kita suka sesuatu, kita ulang-ulang di dalam kepala kita, itu masuk ke dalam identitas lama yang ada di ABS, alam bawah sadar kita. Iya. Dan di alam bawah sadar kita itu ada namanya nervous system. Dan nervous system ini menyukai hal-hal yang serupa. Oke. Serupa. Secara otomatis, dia akan mencari hal yang serupa. Kayak tadi Mas ya, ini adalah teori mobil merah. Ada pertanyaan nih kalau kita pergi ke wawancara pekerjaan, berapa banyak mobil merah yang kamu lihat ketika kamu berjalan menuju kantor ini? Ada pertanyaan kayak gitu. Dan pasti dia akan blank, Mas. Kenapa? Pertama, mungkin either dia sedang tidak fokus, tapi kalau dia fokus, pasti dia bilang, saya tidak melihat mobil merah, tapi saya fokus melihat mobil warna hitam. Nah, itu misalnya, Mas ya, saya tidak melihat warna merah, tapi saya fokus melihat yang warna kuning. Oke. Itu artinya pikirannya sedang dalam kondisi dia fokus terhadap sekitarnya. Kayak gitu. Nah, teori mobil merah ini juga bisa disangkut pautkan dengan apa yang dikatakan oleh Mas Hendra tadi.
Misal ya Mas, saya sangat suka Mercy dan BMW. Dan mobil yang selalu lewat di sekitar saya dan sahabat saya ketika lagi main, pasti mobil yang 2 itu. Pasti, nggak mungkin enggak. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja ting, ada logonya gitu. Tiba-tiba ada lagi lewat lagi. Samping, kiri, kanan. Tapi itu nggak akan terjadi kalau dirimu tinggal di Tuban. Nggak akan terjadi kalau dirimu tinggal di Tuban. Mohon maaf Mas, saya tidak suka daerah kayak gitu. Ya, makanya karena di sana jarang mobil Mercy dan BMW. Paling 1 kali 1 hari lewatnya. Tapi saya di kota saya lewat loh Mas. Oh gitu. Kota saya kan jauh banget ya Mas ya. Sibolga loh. Iya, iya, iya. Ujung banget. Deket Aceh. Deket Padang, Medan. 12 jam dari Aceh, 12 jam dari Medan, 12 jam dari Padang. Ada loh Mas yang naik Oke. BMW. Dan saya kaget kok bisa ini BMW ngikutin kemana-mana. Why? Iya, iya, Dan iya. saya setuju sama Masnya bilang kayak gitu. Buat teman-teman nanti akan ngerasakan. Ketika energinya udah naik, ketika memikirkan sesuatu, fokus sesuatu, kayak voila. Kayak gitu loh Mas. Aku pernah lihat kontenmu yang nyobain mobil BMW ya. Oh my God, itu ajaib banget Mas, sumpah. Dan aku pun juga dulu tuh masih apa tuh namanya kalau misalnya dilihatin sama temen tuh uang puluhan ribu dolar, ratusan ribu dolar tuh kayak awalnya tuh kayak wah, itu kan kamu gitu. Oh, I Aku see. kayaknya masih jauh deh ke sana gitu. Tapi karena semakin sering dilihatin, semakin sering dilihatin, bahkan nih Mas Hendra lihat nih pengeluaranku bulan Oktober ini 1,3 M. Ini hanya untuk jajan dan beli buku, beli kelas-kelas aja Mas. Dan itu rutin ditunjukin semuanya gitu ya. Subhanallah. Terus aku lihat terus sama Habib, sama Mbak Dinda, sama teman-teman yang lain, sama Mas Rozi gitu ya. Kenalin Akhirnya dong, kan, iya akhirnya kan akrab ya Kak. Akhirnya akrab gitu. Ya Allah. Dan aku ternyata, alah, dan itu sangat membantu sih Kak Romaya. Banget Mas. Kita punya pengalaman yang sama soal itu mungkin barangkali ya. Banget Mas. Mm-mm. Dan itu ditawarin langsung loh. ABS kita akrab. Alhamdulillah. Iya. Itu juga keajaiban itu Mas, ketika saya nyoba yang BMW itu. BMW yang dicoba itu juga BMW seri lumayan lah. Mm-mm. Seri 7 kalau nggak salah. Ah, gila itu luar biasa. Iya, iya. Saya sampai nangis loh itu Mas, tapi cuman saya nggak upload aja gitu. Iya, 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 iya. Sampai ditawarin mau keliling lagi nggak Mbak? Iya. Tapi sepakat loh Mas. Aku dulu pengen punya mobil, sering ke dealer loh aku test drive. Padahal nggak punya apa-apa. Serius loh. Ah tuh, Lama-lama kan dapat kok bisa beli mobil itu loh. nggak paham nggak Mas ya Nggak gimana paham. caranya ya Mas? Ya? Serius, motor pun kayak gitu aku. Sering ke dealer test drive motor. Ah, Ya, nyatanya kan bisa kebeli gitu. ah iya memang Tahu. betul. Saya setuju Mas, setuju banget Iya Mas. sih, benar. Dan aku kalau sudah kayak mulai malas kerja gitu, ya motivasiku adalah Porsche. Kita beli Porsche. Iya, gitu ya sih ya. Subhanallah. Iya, iya. Kepala gini loh. Kayaknya udah mulai malas kerja gimana sih? Bukain mobilnya gitu sih. Sebagai semangat aja sih ya. Nggak melulu Civic aja. Iya. Lewat ya Civic-nya sih ya. Enggak, ini motivasi buat teman-teman muda. Kita sama-sama benar-benar mulai dari nol, tumbuh dari bawah gitu ya. Dan kita ingin membersamai khususnya adik-adik kita yang memang berangkat dari keluarga yang mohon maaf kurang mampu, ingin melunasi penderitaan orang tuanya. Kita ingin menemani dengan konten-konten seperti ini gitu ya. Betul betul. Mm-mm. Ya bagi teman-teman yang omsetnya udah bermiliar-miliar jangan dengerin konten ini ya. Jangan dengerin konten ini. Itu bukan untuk Anda, salah alamat gitu ya. Ya, Tapi kalau mencari kebahagiaan gimana Mas? Boleh dong nggak nonton di sini. masalah, nggak Boleh ya, Mas, masalah sih ya. Oke. Mas Roji gimana? Ada pertanyaan nggak? Pernah nggak Mas Roji itu selalu kemudian misalnya dalam berpartner gitu ya, selalu ketemu partner yang busuk gitu. Oh, sumpah, Jadi sumpah. dan itu berulang terus gitu. Waduh, gimana? Jadi beberapa kali itu kan kita belajar bisnis ya, sembako apa itu. Tapi ketemu orang yang memang fake gitu, palsu banget. Jadi apa namanya agennya juga fake, terus di pabrik juga ketemu orang fake kayak gitu-gitu itu kok bisa seperti terulang-ulang tuh gimana? Iya. Jadi kalau bisa sekalian di breakdown aja. Baik, Kenapa Rozi itu kok hidupnya sering sial? Itu aja deh intinya ya. Nggak usah, pokoknya banyak aku melihat, karena aku saksi sendiri gitu. Serius ya, aku tuh pernah ya, di satu momen tuh bener-bener pengen dukung totalitas Rozi gitu. Serius, aku sempet demi apapun aku berani bersumpah. Aku sempet mau ngeluarin ya tidak sedikit uang sebenarnya. Tapi karena melihat
perilakunya Rozi, aduh ini orang gimana sih? Aku mikir-mikir akhirnya. Dan ternyata prediksiku bener gitu. Oke. Jadi gimana sih caranya ngatasin orang yang sering sial hidupnya gitu? Mudah-mudahan setelah denger ini, Rozi hidupnya jadi lebih beruntung terus gitu. Mas Roji ngerasa sial kah? Bagian dari hidup aja sih. Sering nabrak. Jadi saya tafsirkan itu bagian dari perjalanan hidup aja. Tapi sekarang ya enggak sih. Nyatanya kan banyak rezeki juga Ya, sekarang inilah ya, banyak berubah lah ya. yang berubah. Tapi minimal kalau di breakdown kan ini bisa jadi pembelajaran buat sahabat-sahabat Ya, yang ya. hidupnya sial gitu. Ya. Baik, ini kita ngomongnya Mas Roji yang kemarin ya. Masa lalu. Ya. Identitas lama. Ya, betul. Right? Baik. It's okay. Ya Allah ya Robi. Terus misalnya nih Mas ya, di masa lalu Mas Roji selalu menganggap kok aku sial terus ya. Perkataan ini adalah energi. Oke. Omongan itu terulang-ulang di identitas lama kita di alam bawah sadar, right? Terus nanti dia nervous system kita akan menganggap oh ini orang suka penipuan apa? Oh, ini orang suka sial. Oh, ini orang menerima aja gitu. Oh, ini orang tidak ada niat untuk berubah. Oh, ini orang tidak ada niat untuk ngasih banderi. Oh, berarti dia suka ditipu. Oh, berarti dia naif. Oh, dia suka hal-hal yang bikin dia naif. Oh, dia suka nih selalu kesialan itu. Oh, nggak apa-apa. Ayo kita kasih lagi. Kayak gitu. Itu yang pertama ya, Mas. Yang kedua, Mas Rozi memang akan menjadi orang yang hebat. Itulah kenapa dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu dulu. Jadi mulai dikikis tuh sifat-sifat yang tidak penting untuk menjadi Rozi di masa depan. Di masa depan kayak gitu. Jadi dibuang sifat naifnya. Tak. Dibuang lagi sifat-sifat yang tidak enakannya. Tak kayak gitu. Ya. Dibuang lagi sifat-sifat yang teledornya kayak gitu, yang tidak menghargai waktu, tidak menghargai yang dimiliki yang sekarang, itu dibuang. Dikikis jadi kayak dipahat menjadi Rozi yang baru. Kayak gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, agar Mas Rozi hatinya lebih lapang dan bertemu orang yang jauh lebih baik ketika Mas Rozi tumbuh menjadi baik. Kayak gitu. Itu ada beberapa titik-titiknya kayak gitu. Karena kan kita manusia ini kan banyak jenisnya. Jadi kita teman-teman bisa lihat di titik mana nih. 1, 2, 3, di poin mana. Teman-teman bisa lihat. Oh, aku ada di poin 1, di poin 2, di poin 3. Kayak gitu. Kalau saya ya Mas. Oke. Memang iya Mas ya. Aku dulu itu gampang nggak enakan ya. Ngapa-ngapain orang mesti tak iyain. Iya, dan Ramo lakoni. Iya, dia nggak enakan. Iya Mas. Dia orangnya gampang banget sebenarnya. Ji, tolong kerjakan ini ya. Siap. Tapi kadang teledor dia karena banyak yang diiyain. Sebenarnya nggak enak Mas, cuman nggak bisa nolak gitu loh Mas. Iya. Akhirnya iya berjatuhan jadinya. Iya. Jatuh jadi nggak bisa. Harusnya kan udah ada di tangan. Aduh, mohon maaf ya Pak, kepenuhan di tangan saya. Mungkin di lain waktu. Berarti dari sana saya belajar. Nah kan tuh. Dari sana saya belajar. Sekarang sudah punya partner hidup, teman-teman hidup. Jadi sekarang sudah berani menolak tidak. Oke. Jadi saya tidak berani memaksakan apa yang saya tidak bisa lakukan. Dalam artian Oke. keterbatasan waktu terutama. Baik. Dan berubah ya Mas ya. Setelah Berubah. sifat itu tidak ada lagi, itu semakin berubah. Jadi karena nervous systemnya sudah mengira, oh Mas Roji udah nggak suka nih hal-hal yang kayak gini. Ya udah dia nyari peluang jadinya. Jadi saya sekarang sudah hilang rasa takut nggak enak atau nanti dibenci temen atau apapun. Tapi saya lebih memperhatikan diri dan keluarga saya sendiri. dulu. Betul. Berarti dimulai dari berani ya Mas. ya? Berani. Tuh teman-teman berani. Awalnya saya nggak berani menolak itu, takut nanti saya Nggak enak. dijauhi, nggak enak. Iya. Bener tuh. Terus salah paham kan gitu. Betul kan. betul. Sekarang apapun kalau memang saya sudah tidak mampu dalam artian entah itu masalah waktu dan lain sebagainya, saya harus berani ngomong tidak, Betul Mas. berani dulu. Dan ini saya diskusi sama istri, gimana ya caranya? Karena ini yang minta ini keluarga misal, Bisa. ya ngomong aja tidak, ngomong aja nggak ada misalnya gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada. Dulu nggak bisa seperti itu, bahkan saya di Surabaya Tuban itu hampir setiap minggu saya pulang. Jadi pekerjaan ini chaos akhirnya. Aduh. Ya, fokusnya hilang dong. Hilang ya, serius. Karena saya nggak bisa menolak siapapun itu, apalagi keluarga kan gitu. Baik. Nah sekarang mungkin berapa bulan baru pulang. Iya. Kayak gitu. Terus Kak Roma, Ya. salah satu variabel keberhasilan banyak orang itu kan mau nggak mau kan ada yang namanya etikabilitas, ada yang namanya etika.
Betul. Punya skill sehebat apapun, kalau kamu nggak bisa dipercaya orang, Iya. etika kamu buruk, ya kamu akan dibuang lah ya. Betul, Nah, Mas. bagaimana mentransformasikan ini, urgensi dari etika ini buat anak-anak yang masih muda gitu? Karena Baik. menurutku ini sangat penting sekali gitu. Kalau misalnya dalam pergaulan juga ada yang namanya etika. Dalam kantor juga ada yang namanya etika. Bahkan dalam bisnis pun ada yang namanya etika ya Mas ya. Tapi yang paling dasar adalah ketika kita marah tentang hidup kita, jangan buang mood kamu kepada siapapun. Simpan mood kita kepada diri kita. Karena kebanyakan Mas, orang yang menunjukkan moodnya, swing mood. Jadi kayak kalau dia mau marah ya dia marah gitu. Kalau dia lagi nggak enak, terus dia marah-marah sama orang gitu loh Mas. Ah, itu etika yang paling dasar Mas. Kalau kita lagi sedih ya itu di kita aja. Jangan dilampiasin ke orang lain. Itu etika paling dasar. Meskipun kita lagi capek, kita lagi mau gimana gitu, kita nggak boleh berperilaku kasar kepada orang lain. Kita melampiaskan kesedihan kita ke orang lain. Kita melampiaskan ke orang kantor, ke orang rumah, ke pasangan, kemanapun. Itu etika yang tidak bisa dilanggar. Kalau kita sedang sedih, simpan, senyum. Itu etika. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan orang yang jauh lebih hebat daripada kita, just keep silent. Ya. Ya, meskipun kita tahu apa yang dia omongin, just keep silent, just smile. Dan gak usah dibantah. Kayak gitu, Om. Kita pernah belajar sama seseorang lah ya. Terus orang itu sudah memberikan banyak hal ke kita secara transformasi knowledge gitu. Terus suatu ketika kemudian kita tahu kelakuan yang buruknya dia gitu. Nah, karena waktu itu saya benar-benar pegang etika gitu ya. Meskipun aku tahu itu saya nggak pas, tapi saya nggak mencoba untuk menjelek-jelekan dia. Oh, Karena iya, itu iya, iya. guru saya dan saya belajar yang bukan itunya, yang bukan negatifnya itu. Saya ngambil positifnya aja gitu. Betul. Barangkali karena ilmu saya aja yang belum nyampe, sehingga saya nggak perlu kemudian untuk menjelek-jelekan Betul. beliau gitu. Betul, Mas. Nah, makanya dia kalau misalnya ada sesuatu hal yang nggak cocok, nggak perlu teman-teman jelek-jelekan dan lain sebagainya gitu. Karena hukum kausalitas bermain nih Kak ya. Iya. Dan yang ketiga itu, jadilah orang yang bisa dipercaya. Yang keempat, jadilah orang yang tepat janji. Yang kelima, mohon maaf, mungkin tadi saya ngelanggar Mas. Saya agak telat karena memang lagi hujan. Saya Tapi konfirmasi kok, dan itu keren. Karena kemarin ada orang skillnya tuh luar biasa Kak. Skillnya luar biasa. Aku nggak sebut orangnya ya. Iya. Skillnya istimewa, temennya artis-artis gitu. Tapi dia sering geser kalau janjian sama orang. Oh, I see. Iya nggak Bib? Nah, tahu kan Habib tahu kemarin. Konsekuensi logisnya adalah secara rezeki, sorry to say, dia masih bingung. Bahkan dia mendekatin kita gara-gara itu. Itu barangkali ya Bib ya. Jadi ini pelajaran buat semuanya gitu. Ya. Skillmu sehebat apapun, tapi kalau kamu kurang bisa dipercaya, Iya, betul Mas. iya kan? Iya. Etika kan, balik Iya, lagi. itu etika dasar. Dan saya selalu mengusahakan bagaimana caranya. Lebih baik saya yang menunggu daripada saya yang ditunggu. Kayak gitu loh, Mas. Makanya dalam ilmu marketing katanya kan kalau kamu pengen sukses jualan gitu kan, satu kamu harus dikenal banyak orang, dua kamu harus disukai banyak orang, dua ini udah lumayan loh. Tiga, kamu kalau bisa dipercaya banyak orang, barangmu nggak patek bagus loh. Laku. Aku, kamu dicari. Karena kamu udah dipercaya sama banyak orang. Itu rumus soalnya. Iya, betul Mas. Harus tepat janji. Itu etika dasar sih. Dan itu harus dilatih ya Kak ya, mulai masih Harus. muda ya. Yang paling sulit itu adalah keep silent. Kalau yang lainnya mudah dilakukan, cuman yang paling sulit adalah keep silent. Karena terkadang kita kayak, enggak kayak gitu. Bayangin aja Mas, kita harus melatih bagaimana ekspresi wajah kita, bagaimana melatih intonasi suara kita. Bukan berpura-pura ya Mas. Iya, iya. Ini kayak kita mengosongkan cangkir kita nih. Kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak dengerin orang, oh I see. Terus kita bandingin dengan ilmu kita. Oh iya, ada yang salah nih. Nanti dimasukin, digabungin. Terus jadi puzzle, masuk. Nambah lagi ilmunya. Kayak gitu loh Mas Hendra. Kalau menurut saya sih nggak ada ya orang yang lebih hebat daripada, bukan maksudnya setiap orang itu sama, ada kehebatannya masing-masing. Kayak gitu. Saya sih setuju yang itu Mas Hendra. Kalau arti personal branding untuk sebuah kesuksesan gimana Kak Roma? Itu kita ngomongin bisnis Mas. I like it. Jadi
Tadi sudah kasih clue-clue ada bisnis yang mau masuk sini, Mas. Oh iya, iya, Masya Allah. Jadi, kalau menurut saya, kalau mau melakukan sesuatu, benerin etikanya biar bisa menjadi personal branding. Kayak gitu. Karena branding itu bisa menjual whatever you want, apapun yang kamu inginkan di dunia ini. McD itu branding. Personal branding luar biasa, Mas. Dan misalnya Blackpink, itu kan branding, gitu loh, Mas. Mereka membrandingkan Blackpink, kayak gitu. Terus McDonald, KFC, dan ya yang lain-lain, misalnya kayak apa ya yang Indonesia ya. Mohon maaf, tadi saya sebutnya orang luar terus ya. Saya jadi tidak cinta Indonesia. Oh, HMNS Humans, ya parfum Humans biar makin laris Humans-nya. Terus Silva, dari apa lagi? Yang Indonesia punya yang parfum, lumayan. Apa? Ya udahlah, kita bukan acara kuis. Wardah. Iya, Wardah. Saya suka Wardah, Mas. Itu orang Indonesia yang punya, orang Padang. Kita harus local pride. Oke, terima kasih, Mas. Oke. Siapa yang tahu tiba-tiba masuk Wardah gitu ya, Mas? Iya. Boleh. Jadi nambah, Masya Allah. Amin. Dan Ngaji Roso mulai dari 2017, ya itu benar-benar bangun branding. Kita kasih aja. Nggak pernah jualan dari dulu. Iya. Iya. Iya ya, Mas ya. Saya lupa nyebutin Ngaji Roso juga personal branding, Iya, guys. makanya. Saya ngingetin itu sebenarnya ya. Kurang peka deh ya. Iya, maaf ya, Mas. Tapi gini Kak Roma, Iya. ada yang namanya atensi. Saya termasuk orang yang mempercayai bahwa seseorang punya skill apapun, punya kemampuan apapun, tidak lepas dari yang namanya atensi. Ketika kemudian atensinya adalah keperluan, ya maka yang didapat akan itu. Betul. Skill apapun juga gitu. Kita dari dulu, dari waktu masih kuliah, senengannya kan bikin banyak kegiatan-kegiatan sosial gitu sih ya. Fokus ke situ, ya kan? Yayasan Pandasuan dan lain sebagainya. Semuanya kita kerjakan gitu ya. Organisasi tingkat pelajar, kita bikin organisasi dulu namanya Puspres, Pusat Pelajar Respek Sosial, gitu kan. Banyak ya yang kita create kayak gitu. Dan kita setiap hampir seminggu 2-3 kali itu saya selalu suruh anak-anak. Nah itu jeleknya saya tuh saya nggak pernah mau terjun langsung sendiri gitu. Saya selalu nyuruh anak-anak datangin orang ini, kondisinya kayak gini, titip salam aja ya gitu. Terus ya Allah seneng sekali orangnya sampai nangis bahagia, doakan gitu ya karena saking di bawah garis kemiskinan. Iya. Hingga Kak, yang namanya kita belum punya uangnya masih terbatas gitu ya, kan nggak bisa harus mengcover banyak orang gitu. Akhirnya orang itu kalau misalnya kehilangan harapan, itu kan bisa berpengaruh terhadap usianya dia. Pas dia sakit-sakitan Betul. gitu kan. Kalau sudah hilang harapan tuh yang harusnya usia panjang bisa mati loh. Mati, Mas. Akhirnya ya Allah, lupa ya, nggak keurus ya, lupa ya nggak kita datangin lagi ya, meninggal. Kejadian itu berulang-ulang terus. Akhirnya mulai saat itu ini nggak bisa dibiarin ini. Pilihannya hanya dua, kemakmuran atau kematian. Dan saya fokus saat itu, atensi saya gimana caranya menuju kemakmuran. Supaya saya bisa selamatin banyak nyawa orang, supaya punya harapan hidup lebih panjang gitu. Iya, itu ada penelitiannya, Kak, Mas. Nah, gimana tuh? Jadi penelitiannya itu ada seekor tikus yang diberi percobaan. Yang pertama, dia dibiarkan kayak gitu aja. Percobaan yang kedua, dia ditolong setelah 30 menit di dalam kubangan air itu. Ya Mas ya, terus dijatuhin lagi. Terus dia berpikir untuk, Ditolong lagi. iya ditolong lagi. Dia berpikir, dia bertahan jauh lebih lama daripada yang pertama kali dia ditolong. Sampai akhirnya kemudian dia mati lagi. Kayak gitu. Artinya manusia itu bertahan karena tadi Mas Hendranya bilang, harapan. Tapi masalahnya kebanyakan manusia, mereka berharap sampai melekat. Mereka ditolong dan berharap untuk ditolong terus-menerus. Itu yang jadi problematikanya yang paling utama gitu loh, Mas. Itulah kenapa, saya singgung politik nanti mampus saya. Nggak apa-apa, dikit-dikit nggak apa-apa. Iya, itulah kenapa BPJS kan dicabut ya Mas ya. Iya. Ya, saya sebagian merasa sedih, sebagian merasa, aduh ini ya karena terlalu melekat. Kayak gitu loh Mas. Karena terlalu melekat ketika diambil, sakitnya luar biasa gitu loh Mas. Gitu ya.
Itu contohnya salah satu kayak gitu ya Iya, Mas iya, ya. iya. Udah ditolong, tidak mencari tahu bagaimana caranya untuk menolong diri sendiri. Ini kita kecualikan yang sakit parah ya Mas ya. Yang sakit parah mindir dulu, itu nggak boleh dicabut sama sekali karena memang udah nggak bisa nolong lagi karena sangat parah kayak gitu Mas. Tapi kalau yang masih bisa untuk mencari, Produktif lah. iya, yang masih produktif, yang masih bisa untuk disembuhkan sendiri, tidak mencari pertolongan lain selain yang EES ini gitu loh. Selain menggunakan BPJS ini gitu. Akhirnya apa? Ketika dicabut dan hilang, Iya, iya, iya. ya gitu loh Mas. Itulah.